jemaat, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa dan kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau mengenal hati dan pribadi kami masing-masing. Engkau sudah menggerakkan hati kami, pikiran kami, iman kami untuk bersekutu, mengambil bagian ibadah bersama dalam rangka ibadah sektor Gemindo Jemaat Getsemani, mulai dari sektor 1 sampai sektor 4. Dalam ibadah ini kami mau membaca firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan Allah, hikmat dan marifat daripadamu sangat kami perlukan untuk bisa menerangi hati dan iman percaya kami, agar ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, kami mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian, pasal yang ke-27, ayat yang ke-18, sampai dengan ayat yang ke-29. Kejadian pasal 27, ayat 18, sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah Yakub. Ya, kita baca secara berbalas-balasan. Saya membaca ayat 18, saudara-saudara jemaat ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita berbalas-balasan. Lembaga Alkitab memberi judul Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku," jawabnya, "karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai itu tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku menebak engkau. Apakah ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu di tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi dekatkannya makanan itu kepada ayahnya. Lalu ia makan dibawanya juga kepadanya. Lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, berkatinya dia, katanya,
Sesungguhnya bau anakku adalah bau sebagai bau padamu padamu yang yang mendekati mendekati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atau saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melaksanakannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Selamat malam, saudara-saudara jemaat Getsemani, seberapapun yang hadir, yang bisa mengikuti ibadah ini. Malam. Ya, selamat malam sekali lagi. Saudara-saudara, hidup baik, sukses, berhasil, dan diberkati dalam banyak hal, tentu mempunyai atau menjadi impian bagi banyak orang. Akan tetapi, untuk mendapatkan itu, tentunya tidak dengan cara yang mudah. Ya. Tidak ada jalan yang instan. Setiap orang perlu berkeringat, perlu kerja keras, dan juga harus berusaha untuk menjalankan disiplin. Tanpa usaha, maka tidak mungkin ada hasil yang baik. Walaupun masih saja ada orang yang kekeh mengejar impian tanpa mau melakukan usaha yang keras. Saudara-saudara jemaat, kalau kita melihat tema di dalam khotbah pada malam hari ini diberi judul Hidup Berhasil Karena Usaha. Betul tidak? Saudara-saudara, kita semua, kita bisa berhasil. Dengan catatan kita harus ada usaha. Tidak mungkin kita hanya tidur di rumah, tidak mungkin kita hanya berpangku tangan, lalu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu omong kosong. Tidak akan terjadi seperti itu. Jadi kita harus berusaha, bekerja keras, keluar keringat, baru kita boleh mendapatkan apa yang kita inginkan. Bekerja juga bukan sembarang bekerja, tetapi bekerja harus didasari dengan segala ketaatan dan ketulusan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bacaan ini. Bacaan kita memperlihatkan bagaimana Yakub memiliki keinginan yang besar untuk beroleh berkat dari ayahnya. Yakub tahu bahwa itu bukan haknya, ya, tetapi hak Esau, kakaknya sendiri. Akan tetapi Yakub tidak peduli. Karena itu Yakub tidak segan-segan untuk membohongi ayahnya dengan cara mengaku dirinya sebagai Esau. Saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab tadi, ayahnya bertanya, apakah engkau Esau? Lalu dia katakan, ya, aku Esau. Lalu ayahnya kan dia tahu anaknya ini ada dua orang, ya. Jadi dia tahu suaranya Yakub bagaimana dan dia tahu model si Esau bagaimana. Sehingga ayahnya katakan bahwa kalau dari suara Yakub. Tetapi kalau dari kulit, ya kan, karena berbulu, itu Esau. Tetapi di sini kita lihat bahwa Yakub tetap kekeh. Bahwa dia tetap katakan bahwa dia adalah Esau.
Iya. Dia membohongi ayahnya. Saudara-saudara, tetap dia katakan bahwa dia adalah Esau. Ketika Ishak bertanya kepada Esau, maka Yakub yang menjawab ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku." Bandingkan pasal 27 ayat 19a. Saudara-saudara, sikap Yakub ini menghalalkan segala cara. Ya. Yakub telah berbuat curang dan tidak hormat. Demi berkat Yakub, dia mematikan hati nuraninya dengan membohongi ayahnya dan kakaknya Esau. Jadi Yakub ini licik. Ya kan? Dia bisa kibulin ayahnya cuma karena mendapatkan berkat. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan, dunia yang kita diami ini begitu mengikat dengan segala kemegahannya. Begitu menarik dan sangat menggoda. Tidaklah heran banyak orang begitu tergoda dan tertarik, bahkan jatuh ke dalam dosa. Hanya karena ingin mencapai tujuan tertentu tanpa mereka membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga sadar ataupun tidak, banyak orang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Contohnya korupsi. Ya kan? Korupsi itu sangat membuat orang tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dia ingin mengejar segala sesuatu hanyalah untuk memuaskan keinginan pribadinya ataupun keinginan-keinginan kelompok. Sehingga dia bisa ataupun orang bisa melaksanakan korupsi atau melakukan korupsi. Karena bagi mereka, yang penting mereka bisa hidup aman. Tanpa berpikir bahwa hal yang mereka buat itu adalah tidak baik. Makanya kan dikatakan banyak orang yang kaya mendadak. Karena apa? Karena melakukan segala cara. Nah, ini yang dilakukan oleh Yakub. Yakub tidak sadar bahwa dia telah menipu ayahnya, dia juga telah menipu kakaknya. Saudara-saudaraku, demi mengejar dunia dan segala keindahannya, memang mengejar dunia dengan segala isinya atau menjadi kaya dan berhasil itu tidak salah. Ya, dikatakan seseorang atau siapapun mau menjadi kaya itu tidak salah. Yang menjadi salah adalah ketika meraih semua itu dengan menghalalkan segala cara. Ya. Kita ingin kebutuhan kita terpenuhi, tetapi harus sesuai dengan kerja keras. Ketika kita bekerja keras, maka Tuhan akan memampukan kita untuk mendapatkan berkat. Jadi sekali lagi jangan kita menghalalkan cara, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID sekarang ini. Ya kan? Ada di berita dikatakan ada yang menyalahgunakan bantuan sosial dan lain sebagainya. Ada yang gunakan anggaran dan lain sebagainya. Seharusnya dengan kondisi seperti ini orang harus berbuat baik agar kita tidak menerima hukuman daripada Tuhan. Tetapi yang namanya manusia bukan lebih baik, melainkan lebih tidak baik. Saudara-saudaraku, demi kesuksesan kita menipu. Demi uang kita bisa membohongi satu dengan yang lain. Demi cinta, harta, dan tahta bisa kita salibkan Kristus untuk kedua kalinya. Hal ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, belajar dari pengalaman Esau dan Yakub. Maka marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Gemindo Getsemani, marilah kita bekerja keras, kita berusaha, kita berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Agar kita sukses, berhasil dalam kerja dan usaha, pelayanan, maka jangan lupakan Tuhan di dalam segala hal. Bandingkan di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mungkin Bapak Ibu bisa membacanya, Yeremia pasal 17
ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Coba kita baca dulu itu. Kalau sudah dapat, silakan dibaca bersama-sama. Ya, silakan. Ya, silakan dibaca sama-sama. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Satu, dua, tiga. Inilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia kekuatannya sendiri dan Yang yang hatinya jauh menjauh daripada Tuhan. hatinya menjauh Ia akan seperti semak semak bulus bulus di padang belantara. Ia Dia tidak tidak akan akan mengalami keadaan datangnya baik. keadaan baik. Ia Ia akan tinggal di tanah di angus di padang angus di gurun. padang gurun, di negeri Negeri padang asinnya asin tidak yang berpenduduk. diberkatilah Berkatilah orang yang orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak tidak berhenti berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi di tengah-tengah kondisi sekarang ini, kita diingatkan, ya, jangan kita menghalalkan segala cara, apapun itu, sekecil apapun itu, kita harus selalu berkata jujur dan terus terang. Lalu, kembali kita diingatkan supaya apapun situasi dan kondisi teristimewa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang banyak merugikan kita semua, ya, banyak menjadi korban, tetapi kita jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan manusia. Kalau kita andalkan kekuatan manusia, kita akan seperti orang yang ada di padang gurun yang tandus, yang tidak berpenduduk, yang tidak akan menghasilkan yang baik. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti ini, supaya kita tetap hidup, supaya tetap kita berhasil, tetap sukses dalam setiap upaya-upaya yang kita laksanakan, andalkan Tuhan. Maka hidup kita akan diberkati. Lumbung-lumbung kita akan diberkati. Pekerjaan kita akan diberkati. Pelayanan kita akan diberkati. Rumah tangga kita akan diberkati. Pendidikan anak-anak kita akan diberkati. Orang-orang tua kita akan diberkati. Sehingga dengan pengalaman yang disampaikan dalam firman Tuhan ini, bicara tentang apa yang dilakukan oleh Yakub, ya maka marilah kita sebagai gereja masa kini, situasi dan kondisi yang tidak menentu, tetap jangan sekali-kali kita melupakan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menghalalkan segala cara. Tetapi tempatkanlah Tuhan dalam setiap rencana kita. Tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Hiduplah di dalam ketaatan kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik, maka kehidupan kita akan berhasil. Apapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Bekerja keras, hidup berhasil karena usaha. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, meresponi firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama. Sabdamu abadi. 2, 3. Sabdamu abadi,
Suluh langkah kami yang mengikut Dia, hidup sukacita